semuanya, perkenalkan nama saya Riswanda Intan Dwi Pangestu. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan agama Kristen angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas mata kuliah kata ketika untuk menjelaskan konsep dosa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan pengertian dosa. Dosa merupakan salah satu konsep fundamental dalam berbagai tradisi keagamaan yang memiliki pengaruh mendalam terhadap kehidupan moral dan spiritual manusia. Dalam tradisi Kristen Protestan, dosa dipahami sebagai kondisi manusia yang telah terpisah dari Tuhan serta tindakan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Konsep dosa dalam Kristen berakar pada ajaran bahwa kejatuhan Adam dan Hawa. Semua manusia telah lahir dalam keadaan berdosa dan tidak mampu mencapai keselamatan dengan usaha mereka sendiri. Nah, tidak hanya itu saja, kita mau melihat konsep pengertian dosa menurut Wesley adalah melanggar dengan sengaja hukum Allah yang sudah diketahui. Nah, dengan definisi ini, kalau tidak ada unsur sengaja, berarti tidak ada dosa. Dengan demikian, definisi ini membedakan antara kelemahan yang memang tidak bisa dihindari oleh manusia yang fana dan dosa yang bisa dihindari jika ia mau. Nah, kunci untuk menentukan apakah sesuatu adalah dosa atau tidak adalah unsur kesengajaan yang melibatkan motivasi hati. Kalau motivasinya untuk berbuat dosa, jelas itu adalah dosa. Tetapi kalau motivasinya bukan untuk berbuat dosa, nah itu bukan dosa. Kita akan membahas dua sifat dosa. Yang pertama adalah dosa asali. Dosa asali adalah kondisi atau sifat dosa yang diwarisi setiap manusia sejak Adam jatuh dalam dosa. Ini bukan tindakan tetapi kecenderungan batin yang rusak. Ciri-cirinya menurut Wesley tentang dosa asali yang pertama, warisan dari Adam, dan kedua, membuat manusia condong berdosa walaupun belum melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, merusak seluruh keberadaan, pikiran, perasaan, dan kehendak. Keempat, semua manusia terlahir dalam kondisi ini dan membutuhkan anugerah Allah untuk dipulihkan. Dan yang terakhir, dosa asali adalah akar dari segala dosa perbuatan. Yang kedua, kita akan membahas dosa perbuatan. Dosa perbuatan adalah tindakan salah yang dilakukan secara sadar, yang jelas melanggar hukum Allah. Ciri-ciri dosa perbuatan menurut Wesley. Yang pertama, dilakukan dengan kesadaran dan kehendak yang bebas. Dua, bisa berupa perbuatan salah dan kelalaian yang seharusnya tidak dilakukan. Contohnya, berbohong, iri hati, mencuri, berkata kasar, membenci, dan tidak mau mengampuni. Nah, teman-teman gak boleh ya seperti ini. Dosa perbuatan adalah manifestasi luar dari dosa asali yang ada di dalam hati. Menurut Wesley, aktual sin terjadi ketika seseorang mengetahui itu dosa tetapi tetap melakukan. Nah, jangan ya kalau sudah tahu itu nggak boleh terus dilakukan, itu dosa loh namanya. Upah dosa adalah maut. Dalam konteks Alkitab, maut memiliki 3 makna. Yang pertama, maut fisik. Berbicara tentang tubuh jasmani manusia yang akhirnya mati. Ini adalah akibat kejatuhan Adam. Terdapat dalam Kejadian 3 ayat 19. Yang kedua, maut rohani. Artinya terpisah dari Allah karena dosa.
Inilah kondisi manusia yang tidak hidup dalam hubungan dengan Allah. Yang ketiga, maut kekal. Artinya, penghakiman akhir atau terpisah dari Tuhan selama-lamanya bagi mereka yang menolak keselamatan. Terdapat dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Dosa selalu menghasilkan konsekuensi, dan konsekuensi utamanya adalah maut. Namun, Roma 6 ayat 23 menekankan kontras yang sangat besar, bahwa upah dosa adalah maut, dan karunia Allah adalah hidup yang kekal, bukan upah tetapi anugerah. Sebagai kesimpulannya, dosa adalah segala sikap dan perbuatan yang melawan Allah, yang membuat manusia terpisah dari Allah dan berakhir pada maut.